Halo semua, balik lagi di Simply Wellness, tempat kita ngobrol santai soal kesehatan dan juga lifestyle, termasuk estetik yang sekarang lagi hype banget. Jujur aja, tren estetik sekarang tuh udah banyak banget, sampai-sampai bingung ini tuh beneran kita butuh atau cuma ikut-ikutan aja. Hari ini kita bakal bahas aesthetic trends and smart treatment choices. Nah, hari ini aku nggak sendirian, udah ada Ci Helga. Halo Ci. Halo. Nah, Ci, kalau menurut Cici nih ya, aku mau tanya pemanasan dulu nih, Ci. Iya. Kalau lihat tren sekarang nih, menurut Cici tuh membantu atau malah makin bikin pressure? Karena kan sekarang udah banyak banget ya tren estetik tuh. Iya, kadang ya bikin bingung ya. Karena terlalu banyak, kayak kalau mau cobain semua kan juga nggak mungkin ya. Jadi juga kadang bisa kita di pressure. Benar. Jadi malah ini ya, malah nggak tahu apa kebutuhan kita yang sebenarnya ya, karena terlalu banyak lihat tren-tren estetik ya Ci ya. Iya, benar. Nah, kalau Cici sendiri tipe yang gimana nih? Lebih gampang ke influence tren atau pilih yang aman-aman aja? Kalau saya sih yang aman-aman aja ya. Ya udah tahu ya mungkin Cici kebutuhan kulit Cici kayak gimana ya. Iya, dan nggak berani sih, aku juga nggak berani macem-macem yang aneh, karena ini kan muka ya. Jadi kalau salah ya itu kan langsung kelihatan gitu. Iya, langsung kelihatan bener. Nah, menurut Cici orang sekarang tuh treatment karena kebutuhan atau karena cuman ikut-ikut aja? Campur ya, ada yang bener-bener ada kebutuhan karena udah ya mungkin udah berumur kan, ada masalah atau ada apa jerawatan atau mukanya kayak nggak glowing gitu kan. Tapi juga ada ikut-ikutan, yuk kita ikut aja, coba-cobain yuk hasilnya apa sih gitu, kok dia hasilnya bagus nih ya, dia juga mau ikut-ikutan kan juga banyak ya. Iya, itu juga bisa dampaknya bagus atau juga bisa jelek ya, kalau kan bisa juga kan dengan treatment jadi dia mulai treatment jadi tergantung kan. Tapi kalau misalnya bisa juga dampak buruk karena nggak tahu apa ya sebenarnya yang dia butuhkan kan kulitnya, mungkin bisa jadi dia malah kulitnya lebih jelek daripada yang sebelumnya ya Ci. Iya benar. Nah Ci, kenapa sih tren estetik tuh sekarang tuh banyak banget dan cepat banget berubahnya dan viral banget gitu? Ya karena dengan juga ini ya apa drakor ya, film Korea, betul. semua mau kayak ini ya, iya semua mau kayak artis Korea bener. Dan banyak kan langsung kayak instan gitu ya. Tapi kalau kita nggak bener-bener lakukan ya kita nggak tahu nih, karena kita juga nggak tahu ini overclaim atau enggak ya, soal seperti itu. Nah takut juga sih kalau misalnya ternyata overclaim gitu ya, kan bisa jadi dompet kita boncos tapi kulit kita jadi nggak ada perbaikan juga ya. Iya. Nah, menurut Cici apa yang bikin seseorang akhirnya memutuskan untuk mencoba treatment? Untuk benar-benar kayak bisa melihat klinik ini, lihat testimoni juga bisa kayak dari klinik ini before after ya. Jadi kalau saya selalu lihat ya berapa case yang ada gitu. Jadi kalau misalnya lihat bagus gitu ya, jadi akhirnya memutuskan untuk mau treatment ini coba gitu ya Ci ya. Iya, tapi kalau kayak ada resiko side effect sampingnya itu ya aku sih mikir ya dua kali juga ya. Tapi kan kadang ada orang yang berani ya coba untuk cantik kan, orang bilang no pain no gain ya. Betul. Kalau mau cantik ya harus sakit kadang kan. Jadi tergantung orang juga sih. Iya. Betul. Nah, kan mungkin kan kita juga tahu kayak tren-tren estetik ini dari sosial media gitu ya Ci ya. Menurut Cici seberapa besar sih pengaruh sosial media sampai orang tuh memutuskan untuk mau treatment gitu? Sosial media saya rasa penting ya. Dengan sekarang Simply Wellness juga aktif dengan sosial media, kita juga melihat, orang bisa lihat kan, treatmentnya ini dan apa yang dilakukan dan hasilnya seperti ini gitu. Jadi orang bisa pikir tempatnya juga ini ya higienis. Mereka bisa melihat dan mereka mau gitu berani untuk datang mencoba ya. Dan kalau udah datang mencoba kan mereka akan lihat servisnya gimana, treatmentnya gimana. Dan itu yang kita mau nanti mereka balik lagi dan refer ke teman-teman mereka. Iya. Jadi penting banget ya Ci ya kalau masalah
sosial media ini juga ya. Iya, sosial media ya untuk bantu untuk narik mereka datang dulu kan. Nah dari sini kan mereka bisa feel, mereka bisa lihat, dan mereka senang ya itu. Iya. Ini ya bonus buat kita semua. Benar. Karena kan berarti kita juga dengan di sosial media memberikan kayak suatu kita ini menyediakan layanan seperti ini. Seperti jadi, apa ya? Bukan yang tiba-tiba datang dan tidak tahu apa-apa gitu ya. Benar. Nah, kadang juga kan orang suka langsung pengen coba nih tanpa riset. Menurut Cici itu bahaya nggak sih? Kalau kita treatmentnya facial biasa, kita spa yang wellness itu seharusnya sih nggak bahaya ya. Tapi yang bahaya itu tuh yang lebih kalau kita coba suntikan yang kita nggak tahu nih kita ada alergi atau enggak, yang kita nggak tes, kita cuma ikut-ikutan teman, nanti kita lakukan treatment ini, totalnya dari kita ada sensitive skin, jadi ya itu yang harus jaga sih. Harus dijaga ya, jangan sampai udah dilakukan kita nyesel gitu. Betul. Iya. Mungkin juga sama ini ya, untuk melakukan treatment yang tidak sesuai dengan anjuran dokter, misalnya durasinya, berapa kalinya dia lebih ternyata biar hasilnya lebih cepat jadi treatmentnya lebih sering, itu juga kan sebenarnya nggak boleh ya. Iya, nggak boleh, karena ya kadang kulit kita harus ada istirahatnya juga. Betul. Nah, hal apa aja sih yang wajib dipertimbangkan sih sebelum kita memutuskan untuk treatment estetik? Kalau saya selalu anjurkan dan rekomen ya untuk selalu lihat kliniknya itu benar-benar ada ini ya, izin ya yang benar, dan dokter-dokternya juga ada sertifikat dokter, dan juga mesin-mesinnya kita cek tempatnya higienis, dan kita lihat balik ke testimoni ya yang ada gitu. Jadi emang harus riset dulu ya untuk biar kita memilih klinik dan treatment yang tepat juga gitu ya. Iya, benar. Nah, berarti penting banget ya buat kita nggak cuma ikut tren ya, tapi tahu apa yang cocok dan aman buat diri kita sendiri ya, Ci ya. Nah, aku pengen tanya nih, Ci, kalau untuk memulai treatment, langkah paling aman buat pemula harus pilih yang mana nih, Ci? Untuk pemula, kita awalnya biasanya dengan skin analysis. Jadi kan konsultasi dengan dokter. Nah, habis itu dokter bisa melihat kan kebutuhannya apa. Kalau kita sensitif skin, kita butuhnya apa, atau kita kebanyakan kita oily skin. Nanti dianjurkan, yang tepat ya, Ci. Jadi bukan kita main tebak-tebak aja nih. Karena kan nggak semua orang cocok dengan semua treatment. Jadi kita juga harus tahu kebutuhan kita. Karena kalau kita ikut-ikut, ya kadang ya kita nggak butuh juga gitu. Betul. Iya. Nah, Ci, gimana tuh cara membedakan treatment yang kita emang butuh atau cuman ikut-ikutan aja? Kadang ya harus konsultasi dokter sih, itu penting ya. Dimana kita datang, kita harus konsultasi dan kita tanya dokter gitu, ini kebutuhannya apa. Ya kadang kita pikir saya juga mau botox nih, saya butuh nih. Tapi pas ini dilihat kita nggak perlu kan. Jadi kita juga sebagai pasien nggak boleh ngotot-ngotot pengen ini ya. Iya. Mau mendengar saran dari dokternya juga ya, Ci. Benar-benar. Jadi kalau di Simply Wellness kita juga nggak mau, bukan kita semua orang kan mau cuan ya. Tapi kita kalau emang bukan dia yang butuh treatmentnya, ya kita nggak bilang. Iya, nggak dianjurkan. Maksudnya ya kita anjurkan treatment yang lain gitu. Tidak usah treatment ini. Misalnya yang kalau masih muda kan tidak perlu ya ulterapi. Ya, kita kan nggak mungkin nih anjurkan. Kamu mau jadi kayak Korea, artis Korea harus ulterapi. Tapi kan kalau masih muda ya paling treatmentnya beda gitu. Jadi penting banget ya, Ci ya, kalau sebelum treatment harus konsultasi dulu dengan yang profesional, dengan dokternya juga. Iya, itu penting sih. Nah, Ci, ada nggak sih red flag yang harus kita hindari sebelum pilih tempat untuk treatment? Red flag itu seperti kalau harganya terlalu murah. Harus ada harus curiga kenapa? Iya, kenapa gitu kan? Beda dari standar gitu ya. Gitu kalau yang overclaim
dalam 1 jam kamu langsung putih atau itu ya juga red flag ya, Iya, karena betul, itu betul, kayak betul. overclaim gitu ya. Betul. Dan misalnya kliniknya itu buka tapi tidak ada izin, tidak ada kayak klinik Pratama atau klinik utama itu kan betul. harus kita juga harus tahu ya, karena kita mau pastikan Harus aman juga. ya aman ya. Betul. Nah, terakhir nih Ci, tips biar glow up tapi tetap smart, jadi nggak over treatment. Gimana tuh Ci? Yang pertama itu kita harus jaga pola makan ya, hidup healthy lifestyle ya. Betul, Baru kita, walaupun kita treatment, kalau kita dari dalam kita jaga beauty, jadi inner beauty-nya ada juga, outer beauty-nya juga Jadi terjaga tambah gitu ya. juga ya, Ci, ya. Jadi jangan pikir instan beauty itu kalau kita nggak jaga badan pun juga nggak bakal last long. Betul. Jadi Iya. pokoknya harus dari dalam juga dibantu, Iya. dari luar juga dibantu ya Ci ya, dengan Benar. treatment. Ya, jadi maksimal. Oke deh Ci, thank you banget Ci untuk sharingnya hari ini. Semoga obrolan kita bisa bantu juga lebih bijak dalam milih treatment ya, nggak cuma ikut-ikutan aja. Nah, oke deh, sekian untuk episode kali ini. See you di episode selanjutnya. Dadah.